Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada UKIN, perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Gultom, merupakan guru fikih pada Madrasah Aliyah Swasta Darul Rahmah Sepadan, Kota Sebelu Salam, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG BITS 3 tahun 2025 pada LPTQ IAIN Leksemawe dengan nomor induk mahasiswa 2025610411. Pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11 Madrasah Aliyah Swasta Darul Rahmah Sepadan, Kota Sebelu Salam, Provinsi Aceh, dengan bahan materi ajar penyelenggaraan jenazah. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo Pak, ikuti saya. Insyaallah kita akan menuju kelas yang akan kita ajarkan. Ya, beginilah Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu penguji, keadaan sekolah kami yang jauh dari kata Plos, yang jauh dari kota. Ini berada di desa 3T, tertinggal, terbelakang, terisolir. Insya Allah dengan adanya lembaga Darul Rahmah Sepadan ini, kami membangun peradaban di desa terpencil ini. Assalamualaikum anak-anak Bapak sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, kelihatan dari wajah-wajah anak Bapak ini semua pada sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar fikih, tapi sebelum itu Bapak ingin dulu kita untuk mencari keberkahan di dalam pembelajaran kita. Mari dulu kita berdoa. Maka dari itu, adakah anak-anak Bapak yang bisa memimpin doa? Ada. Siapa? Saya. Oke, silakan anak Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita di hari ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian yang Bapak cintai, kira-kira coba lihat ke samping kanan, samping kirinya, ada tidak teman yang tidak berhadir hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah, berarti semua Amin. Oke, coba Bapak absen dulu. Sehari bulan dari ada? Ada, Pak. Alhamdulillah. Nurul Hasanah? Hadir, Pak. Anak Bapak Nurul bisa? Apa Bisa, kata-kata Pak. hari ini? Kata-kata hari ini. Awali pagi dengan tersenyum. Baik, awali pagimu. Kasih aplaus. Coba anak Bapak apa kira-kira? Kata-kata hari ini pantang pulang sebelum sukses. Pantang pulang sebelum sukses. Marilah kita
dua video Bapak tampilkan tadi. Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian alami? Dari satu video, kemudian dua video berbentuk lagu, kira-kira apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh anak-anak Bapak sekalian dari dua penampilan video tadi? Pria, kematian. Ada lagi? Gimana? Semua makhluk akan mati. Ya. Ada lagi? Sanak saudara meninggalkan. Sanak saudara akan ditinggalkan. Ada lagi kira-kira yang bisa menarik suatu kesimpulan? Dunia keabadan. Dunia tidak selamanya. Berarti anak-anak Bapak dari dua video tadi, maka Bapak sampaikan pada hari ini kita akan belajar tentang sakaratul maut. Sakaratul maut adalah ujung daripada akhir kehidupan kita. Nah, seperti yang dibilang oleh penyanyi tadi, bila Israel datang memanggil, tidak ada tubuh ini hore-hore, tidak ada. Pasti semua kita akan menggigil. Coba lihat nanti orang-orang yang hendak mengembuskan nafas, mereka akan menggigil, kedinginan. Kenapa? Karena dasarnya sakaratul maut. Nah, maka hari ini materi ajar kita akan membahas tentang sakaratul maut. Nah, kira-kira anak-anak Bapak sekalian, kalau ada orang meninggal, kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang meninggal itu? Mengurus jenazahnya. Mengurus jenazahnya. Kemudian memandikan, mengkafani, ya. Ini anak-anak Bapak sekalian, apakah sudah ada yang pernah mengkafani mayat? Yang sudah pernah mensolatkan mayat, coba angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Yang sudah pernah ikut menguburkan jenazah? Belum ada? Yang sudah pernah ikut memandikan jenazah? Belum ada juga? Kenapa anak-anak Bapak? Anak kecil, Pak. Anak kecil. Jadi sekarang Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok yang diisi oleh satu kelompok 6 orang. Coba dibagi dulu bentuk bulatan. Menurut Pak. Baik anak-anak Bapak. Yang diketuai oleh Nur. Ya, kelompok 1 itu mengerjakan yang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Ya. Itu dibahas, nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok kedua, ya, kelompok Al-Fatah, ya, diketuai oleh Risa Rahayu. Maka Bapak tugaskan untuk membahas tentang kategori jenazah. Untuk kelompok 3 Al-Aziz, nah, ya, maka kelompok kalian Bapak
tugasi untuk membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Didiskusikan beserta temannya apa saja yang harus dipersiapkan dilakukan dalam penyelenggaraan jenazah. Kemudian untuk kelompok keempat, Al-Qawi ya, yang diketuai oleh turun, maka Bapak tugaskan untuk bahas tentang ya ini nama jenazah. Didiskusikan nanti apa saja yang terkait dipresentasikan ke depan. Ya, silakan anak-anak Bapak untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman yang kelompok terkait dengan soal-soal yang ada di dalam ini. Silakan. Ditulis nomor berapa? Iya, jadi ditulis di kertas ya, di kertas lembar, nanti dibacakan di depan. Dari pertanyaan di mana kira-kira dilihat di bahan materi ajar bahan punya.
Bapak Al-Aziz Al-Qori agar bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya untuk sampaikan kepada kelompok lain. Ayo, yang pertama kami silakan kepada kelompok An-Nur agar maju ke depan dan silakan menyampaikan diskusinya di depan. Ya semua maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok An-Nur, kelompok pertama. Saya sebagai ketua ingin menjelaskan tentang apa itu sakaratul maut serta gejala-gejalanya serta bagaimana cara kita mentajhis mayit. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu sakaratul maut. Ada yang tahu? Tahu enggak? Sakaratul maut adalah gejala yang mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Kemudian, adapun gejala sakaratul maut ialah dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, serta kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Jadi jika kita sudah merasakan dinginnya seluruh ujung-ujung anggota tubuh kita, maka disitulah Anda merasakan sakaratul maut. Kemudian, secara fardu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan kepada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yaitu ada yang tahu? Pertama, memandikan, kemudian mengkafani. Jadi penjelasan kelompok 1 An-Nur, adakah yang masih mengganjal atau yang belum dipahami? Ya. Kan tadi kain kafannya wajib 5. Jikalau kain kafannya tidak cukup, bagaimana? Tadi Anda bilang 3 lembar kan? 5. Kalau nggak cukup 3 bisa kan? Jadi dapat digunakan, bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit. Oh, berarti tidak wajib kain putih kan? Wajib putih. Itu tapi itu kita harus pakai kain yang nggak ada benangnya, nggak ada jahitan benang. Harus memang selembar kain putih. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, kasih aplaus. Sedikit penambahan. Jadi kalau memang si jenazah si mayit jasadnya besar betul, maka kita gunakan kain kafan yang memang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Cuma memang hitungannya tetap harus ganjil 3, 5, 7, 9 itu ya. Bahkan ada yang 1 tapi dia bisa mencukupi semua, apa masalah? Cukup ya? Baik, tadi disampaikan tentang kategori bayi prematur. Kalau bayinya lahir dalam keadaan mati, bagaimana tadi pengurusan jenazahnya? Harus dilakukan adalah mensolati segala kewajiban untuk mayat dewasa selain mensolatkannya. Berarti dia Dimandikan, dikafani, dikafani, dikuburkan. Dari penjelasan kelompok Al-Aziz, adakah kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Ada, Pak. Pak? Bicara, Pak. Jangan. Tadi Profesor Meni sudah ya. Cuma ada. Tidak ada Pak, jika laki-laki boleh tidak memandikan seorang ibunya. Tentu saja boleh, karena di sini tertera bahwasanya mayat seorang perempuan itu boleh dimandikan
ketujuh, membersihkan semua bagian tubuh jenazah dengan sabun dan sampo. Kemudian membilasnya dengan air bersih yang dicampur dengan wangi-wangi. Proses ini diulang sebanyak 3 kali atau sesuai kebutuhan secara medis. Yang 8, air bilasan dicampur daun bidara atau wangi-wangi. Yang ke-9, jenazah dikeringkan menggunakan handuk halus dan merapikan rambut dengan sisir. Pada jenazah perempuan, rambut dipintal atau dikepang menjadi 3 bagian, diletakkan di belakang kepala. Selanjutnya ditaburkan atau dioleskan wangi-wangian di tubuh jenazah, kecuali jenazah orang yang sedang ihram. Yang ke-10, dilarang mengambil atau memotong kuku dan rambut jenazah. Demikian tata cara memandikan jenazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Bapak sekalian, setelah kita belajar hari ini tentang penyelenggaraan jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik oleh anak-anak Bapak sekalian dari pembelajaran ini? Apa kira-kira kesimpulan yang bisa diambil hikmah daripada pembelajaran hari ini? Dari semua itu, apa yang bisa dipahami oleh anak-anak Bapak sekalian? Kita harus mengurus mayit. Kenapa harus mengurus mayit? Biar kita tidak berdosa. Ada yang lain? Pentingnya ilmu, kewajiban yang lain. Ada yang bisa? Dari sekian pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya? Kita manusia yang lemah, pasti membutuhkan orang lain. Baik, itulah yang bisa kita tarik kesimpulan anak-anak Bapak. Baik anak-anak Bapak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan apa yang kita pelajari hari ini. Minggu yang akan datang kita akan masuk kepada materi demonstrasi tentang tempat fardu kifayah. Semoga anak-anak Bapak sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.